murni. Kenapa kamu menjadi jasad hidup ketika jam 12 malam dan hari itu adalah malam yang habis hujan? Setelah itu ada sedikit bulan yang kayaknya ini ya teman-teman jalan makamnya. Soalnya tadi ada plang di sana, ada plang makam apa gitu namanya. Tapi makamnya masih jauh. Kalau kita jalan itu masih sekitar setengah jaman teman-teman. Ini memang sedikit bau tanah kuburan, tapi nggak begitu menyengat. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Jadi sebenarnya saya di sini mau ada sesuatu yang saya cari karena warga itu ada yang bilang pada saya kalau di sini itu mereka sering sekali melihat adanya seperti mayat hidup yang dia itu gentayangan, Mas, gitu teman-teman. Jadinya warga itu seakan-akan takut dan penasaran juga, tapi tidak berani untuk mendekati lah intinya gitu teman-teman. Dan pada dasarnya memang saya merasakan ibarat energi itu, tapi saya belum tahu ini siapa, dia perempuan apa laki-laki. Yang jelas memang dia tidak tenang dalam arti gentayangan gitu teman-teman. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, jadi sebenarnya saya tadi sudah duduk di penembahan, makanya ini agak sedikit kotor. Saya untuk meminta izin, intinya yang kita cari ini dia tidak keluar di setiap saat. Dia keluar di setiap jam tertentu. Ya benar, di cuaca yang habis hujan, dan setelah habis hujan itu adanya datang bulan teman-teman. Lihat di atas tuh, itu ada bulan, dan ini memang habis hujan. Ini waktu yang tepat teman-teman. Mari Mas. Ini sebenarnya saya lagi merasakan energinya teman-teman, karena badan saya ini hampir tidak kuat menompang energinya karena banyak sekali teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas, ini tadi guru saya bilang kepada saya bahwa memang ini adalah waktu yang tepat untuk mencari si jasad hidup tersebut. Kalau menurut saya dia adalah seorang perempuan. Ini penuh tangis lah ibarat teman-teman. Ini saya mendengar ada suara tangisan, berarti ini barat pedih lah masa lalunya gitu. Ada yang dia rasakan yang begitu pedih, begitu sakit, karena ini menangis teman-teman. Iya Mas, bener, ini suara tangisan perempuan, dan saya nggak salah dengar lagi, mungkin yang dibilang warga itu benar, karena baru-baru ini tuh ada yang viral teman-teman. Di desa ini adanya pembunuhan, tapi di sini yang dibunuh 2 orang teman-teman. Maksudnya kasusnya ada 2. Ini yang mana nih saya juga tidak paham. Yang jelas ini adalah kasus pemerkosaan, memang dua-duanya teman-teman. Tapi ini nih yang
yang kita cari ini entah yang mana gitu, karena ada dua teman-teman. Mari mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ini jalannya memang udah rusak, mobil ini sudah rusak. Ini jalannya agak susah karena udah agak rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa yang menangis ini? Mundur mas. Ini ditutupi oleh sesuatu supaya kita tidak bisa melihatnya mas Indra. Mundur mas. Kita buka dulu. Nanti kalau tidak dibuka, kita tidak bisa menemukannya mas Indra. Bentar mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mawujud, mawujud, tunjukkan siapa dirimu di hadapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Ini penuh dengan darah teman-teman. Siapa kamu sebenarnya? Murni. Kenapa kamu menjadi jasad hidup? Ketika jam 12 malam dan hari itu adalah malam yang habis hujan. Setelah itu ada sedikit bulan yang muncul di atas langit. Itu waktu yang tepat untuk kamu balas dendam. Apa yang terjadi sama kamu? Innalillahi wa innalillahi raji'un. Jadi ada 7 orang pemuda yang memerkosa kamu ketika kamu sedang haid. Jadi kamu meninggal dalam keadaan haid. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Ternyata sampai ngalir deras banget itu. Betul sekali. Jadi kamu tidak terima. Kamu ingin membalaskan dendam kamu. Kamu ingin mencari
orang-orang yang sudah memperkosa dan membunuh kamu. Dan kala itu kamu sedang haid. Udah kamu meninggal dalam keadaan tidak suci. Kamu sedang haid. Apalagi kamu dalam keadaan habis diperkosa. Makanya tadi saya dengar ada suara tangisan yang begitu hebat, yang berasal dari bawah tanah. Ternyata itu kamu murni. Kamu sering datang ke rumah menemui bapak kamu. Seakan-akan kamu memerintahkan bapak kamu untuk membebaskan dendam itu. Biarkanlah Tuhan dan hukum yang membalas mereka. Kamu belajar ikhlas menerima keadaan agar kamu itu tenang. Kamu tetap dendam. Karena kalau kamu hidup dan tidak diperkosa, itu bakal tidak akan seperti ini. Tapi ini semua sudah takdir Tuhan, sudah takdir Tuhan murni. Kamu harus seperti ini, meninggal dalam keadaan haid dan habis diperkosa oleh 7 orang. Astagfirullahaladzim. Berarti waktu itu jasadmu 2 hari baru ketemu. Di mana mereka membuang jasad kamu? Di mana? Astagfirullahaladzim. Jadi mereka membuang jasad kamu di dalam sapi tank. Astagfirullahaladzim. Itu 2 hari baru ketemu. Siapa yang menemukannya? Bapak kamu sendiri. Karena mencium aroma bau busuk di dalam sapi tank tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Tapi itu baru 2 hari. Jadi masih agak mending teman-teman. Kamu akan tetap menjadi jasad hidup, mayat hidup, untuk membalaskan dendam kamu. Menurut saya kasih saran seperti ini, murni. Ikhlaskan semuanya apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu. Biarkan nanti saya sampaikan kepada bapak kamu bahwa pelaku itu kan banyak yang belum tertangkap. Nanti saya sampaikan apa yang mau kamu sampaikan kepada bapak kamu untuk menangkap pelaku-pelaku itu kan, itu yang kamu mau. Saya akan sampaikan. Saya akan sampaikan murni. Di mana rumah kamu? Kalau kamu terus-terusan seperti ini, mencari orang yang sudah membunuh kamu, itu malah justru membuat kamu tuh tidak tenang. Kamu merasa ibarat itu geringsang, mencari, dendam, marah, dan kamu tidak bisa mengikhlaskan kepergian kamu sendiri. Jadi si Murni ini termasuk kembang desa teman-teman. Ya memang cantik, cuma agak sedikit gendut. Gitu, itu aja ibarat kekurangannya. Dia berkulit putih, cantik, rambutnya panjang. Ya wajar saja kalau dia menarik hawa nafsu dari pria lain, teman-teman. Apa yang kamu mau sampaikan, Murni? Baik, saya harus datang ke rumah bapak kamu dan tolong cari pelakunya sampai ketemu semua, karena pelakunya itu berjumlah 7 orang. Baik, kan yang ketemu baru 2 teman-teman, berarti yang lain masih kabur. Baik, saya akan bilang kepada bapak kamu. Sekarang saya mohon kamu kembali ke asalmu. Saya doakan biar kamu lebih tenang dan jangan menjadi jasad hidup seperti ini lagi ya. Mencari gentayangan itu justru semakin membuat kamu tidak tenang. Saya akan sampaikan
apa yang diperintah kamu kepada saya tadi? Tapi ingat, setelah ini kamu harus ikhlas, tenang, dan jangan gentayangan lagi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Murni binti Matsuro. Al-Fatihah. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemana Murni, Mas? Murni! Murni! Sepertinya dia sudah kembali ke asalnya, teman-teman. Memang benar tadi saya mendengar ada suara tangisan yang berasal dari bawah tanah. Intinya dalam kubur, teman-teman. Kubur, karena memang ini berkosong 7 orang, Mas. Memang si Murni ini agak gendut orangnya, tapi dia memiliki wajah yang cantik, Mas Indra. Seperti itu. Maaf teman-teman, ini jatuh. Dan sayang ini dalam keadaan haid gitu ya, jadi berlumuran darah lah ibaratnya itu teman-teman, di area bagian kemaluan sampai ke bawah lah, ke paha bawah gitu. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan amanah dari si Murni agar dia lebih tenang lagi. Saya akan menuju ke rumah bapaknya dan saya akan mencari tahu dari RT setempat di mana rumah keluarga Murni, dan mungkin penelusuran saya akan tutupkan sampai di sini dulu. Nanti kalau ada kesempatan kita lanjut di part 2 ya teman-teman ya. Saya mohon pamit bersama Mas kameramen, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum hujan Mas, saya Mas.